Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Teknisi Mana. Ini ada Vivo Y91 dengan keadaan matot, eh, yang Qualcomm ini kawan. Kebetulan di daerah saya sangat banyak untuk tipe Y91 Qualcomm ini kawan, maupun MediaTek. Ya, MediaTek maksud saya. Akan tapi ini Qualcomm. Saya pasangkan baterainya. Lalu saya tekan tombol on off. Di sini tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jadi HP ini matot. Eh, untuk power supply saya, kebetulan alat rekamnya dipakai anak karena saya menggunakan HP kawan untuk merekam power supply saya. Jadi saya pasangkan dulu positif ke konektor baterai. Lalu dengarkan suaranya aja kawan. Itu menunjukkan kalau HP Vivo Y91 ini ada konslet. Saya letakkan lagi ke ground untuk negatifnya, karena positifnya sudah saya lilitkan ke positif menggunakan timah kawat. Saya letakkan. Itu nada-nada power supply saya menjerit kawan, itu petanda konslet. Di sini kita cek tegangan untuk pengecasannya. Kabel casan saya pasangkan. Itu sudah terpasang. Dan kita cek. Wow, kabur. Sebentar ya kawan, kita setel dulu untuk mikroskop saya karena saya melihatnya kabur. Itu sudah jelas. Kemudian prop negatif letak kaleng, prop positif kita arahkan ke sini kawan. 0 volt, jadi tidak ada voltasenya atau tidak ada tegangan. Ini negatif, ini positif. Kabel power supply saya jumper ke sini tadi kawan. Berhubung ini tidak ada tegangan untuk daya pengecasannya, saya dahulukan mengecek bagian pengecasan. Walaupun sudah banyak tutorial Y91 yang saya upload, mudah-mudahan penyakitnya beda-beda kawan. Jadi kalau makin banyak kita upload, nanti ketemu ada yang sama kawan. Di sini saya lepas dulu kaleng yang ada di bawah konektor SIM card. Di bawah slot SIM card maksud saya kawan. Kalau konektor itu yang ini kawan. Kenapa saya salah terus ngomong ini kawan? Nampaknya grogi. Saya jepit dulu di penjepit PCB saya. Seperti itu. Lanjut memblowernya. Di sini saya menggunakan pisau IC kawan. Pisau IC untuk mencongkel kaleng itu. Sambil nyerpis sambil ngobrol kita kawan. Di sini saya ngopi dulu, dibawa santai ya kawan. Kita lanjut untuk mengangkat kaleng ini. Saya panaskan blower dengan suhu 360. Biasanya sudah bisa mengangkat kaleng itu kawan. Saya menggunakan blower quick 857D, angin di 1,5. Sebelum
memblower, saya tambahkan dulu plug. Jadi cukup kita arahkan seperti ini kawan. Mudah-mudahan kelihatan walaupun tidak keseluruhan. Ini saya mulai mencokel ke sini kawan, karena saya lihat itu sudah ada tanda-tanda boleh dicongkel. Itu sudah saya congkel sedikit dan saya lanjut ke sini. Blowernya kita goyang-goyangkan seperti itu ke kiri ke kanan, karena kaleng ini cukup lebar. Wah, kokoh dia kawan. Terus saja kita blower kawan. Di sini saya coba menyisirnya menggunakan pisau IC. Itu sudah bisa kawan. Mantap lah kalau sudah bisa. Kita lanjut ke sini lagi. Mantap kawan. Mantul, mantap betul. Lanjut kita putar untuk pengecekan. Di sini saya akan mengeceknya menggunakan dioda mode multi saya dengan merek Zoe. Zoe berapa ini kawan? Wah, nggak kelihatan kawan. Zoe ZT102A. Ini boros kawan kalau kita menggunakan dioda mode, cepat habis untuk baterainya. Tapi ada kawan-kawan kita dengan cara mengatasinya, diganti baterainya menggunakan baterai HP. Saya setel dioda mode. Itu sudah tersetel kawan. Kita lanjut untuk pengecekan. Di sini kita dahulukan dulu bagian IC cas. Sudah ketemu koil ini konslet. Kita angkat dulu koil ini kawan. Waduh, sampai ke sini dia konslet. Jangan-jangan ini yang konslet nih kan? Dioda, tapi nggak mungkin nggak ada tanda-tanda dia hitam, hitam kebakar maksud saya kan, karena dioda itu warnanya hitam. Di sini saya lanjut mengangkat koil itu. Blower saya panaskan lagi, masih di suhu 360, tapi nggak lama ngangkat ini kawan. Biasanya mudah ngangkat koil. Itu sudah bisa diangkat. Kita letak dulu di sini. Kemudian kita lanjut untuk mengeceknya, kaki manakah yang konslet. Waduh, di kaki bawah ini dia konslet kawan, kalau yang atas nggak konslet. Atau ke IC PMI 632 ini, atau mungkin di sekitar sini. Jadi di sini saya tambahkan thinner. Kita gunakan thinner aja kawan. Saya gosokkan thinner
mesinnya masih panas itu kawan, tapi nggak apalah kawan, kita perjauh sedikit kawan supaya kelihatan semua. Apabila tidak jelas nanti kita perdekat lagi. Di sini saya ambil jarum bentul untuk meletakkan positifnya. Negatif kabel power supply saya letak di kaleng. Wih, dia masih panas mesin itu kawan. Jadi thinner yang saya berikan tadi langsung kering. Karena dia mesinnya masih panas. Di sini saya suntik. Gak ada nampaknya di sini kawan. Padahal itu sudah saya suntik. Saya tambahkan lagi thinner. Kita perbesar. Masih nampak atau enggak dia kawan? Dimana permasalahannya? Kita suntik. Nampaknya enggak ada yang di belakang sini kawan. Itu PPH power ini kawan. PPH power itu mengarah ke IC power, blok sinyal. Itu IC PPH power semua itu kawan. Di sini saya coba angkat dulu kaleng, tapi ini kuat kaleng ini kawan. Kadang dia di sinyal untuk konslet itu kawan. Tapi di sini saya coba dulu angkat bagian kaleng IC power. Jadi videonya mohon maaf saya skip karena memakan durasi panjang. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa semua dalam pengangkatan kaleng. Di sini saya potong. Kenapa saya potong? Dikarenakan ini kaleng IC power, di belakangnya pas ada CPU dan MMC. Nah, itu rawan kawan. Kaleng ini cukup kokoh, jadi kita potong menggunakan tang potong. Waduh kawan. Ini tadi saya coba mau memotongnya, susah karena tang potong saya ini sudah nggak tajam lagi. Padahal mau cek bagian ini tadi kawan. Dari pengalaman sebelum-sebelumnya biasanya ada juga bermasalah di blok sinyal. Jadi saya langsung aja angkat blok sinyal kawan. Untuk IC power mungkin kalau di blok sinyal nanti nggak ketemu konsletnya akan saya buka. Tapi di sini saya fokus dulu ke blok sinyal, nggak jadi saya potong karena tang potong saya itu sudah nggak tajam lagi. Blower saya panaskan lagi. Di sini kita lanjut memblower ya. Ini saya langsung lepas juga kawan. Nah, semuanya saya lepas untuk isolasi anti panas. Yes, 95 93 ini mungkin kawan. Waduh, cukup. Ya sudahlah kawan, kita coba aja kita angkat beam selabim.
Di sini saya tambahkan dulu plug. Nah, gak apa kawan, plug makin banyak makin cepat dia mengangkatnya. Ini cukup lebar. Mungkin dari sini dulu. Mesin Y91 93 itu hampir sama semua kawan. Y95. Jadi nanti kalau nyala kita cek kawan. Apabila saya ingat akan saya cek ini Y91, Y93 atau Y berapa. Yang pasti Y91 atau Y93 ini kawan, kemungkinan. Benar saja kokoh kan. Kokoh kan, nggak ada penampakan dia mau terangkat. Kaleng Y91 itu sangat kokoh. Kalau mau memotongnya harus menggunakan tang potong yang tajam. Itu sudah terangkat sedikit ya kawan. Mudah-mudahan bisa kawan. Ngangkatnya aja susah, apalagi memperbaikinya ini kawan. Pelan-pelan aja kawan, nanti dia bisa terangkat. Alhamdulillah kawan, bisa terangkat juga akhirnya. Kacau. Ini saya, kacau sekali itu kawan. Saya ambil menggunakan pingset, bim salah bim nggak ada yang nempel. Aduh, benar saja kawan, nggak ada yang nempel. Tapi nanti kita cek-cek lagi. Kaleng blok sinyal sudah saya angkat tadi, dan kaleng IC power sudah saya angkat, karena di blok IC sinyal itu nggak ada penampakan kalau ada yang konslet. Berhubung di sini tadi sangat susah untuk mengangkat kaleng ini. Lihat kawan, ini penampakannya. Sangat-sangat rumit ini tadi kawan. Tapi ya sudah dipotong, dan ini penampakannya. Di sini ada indikasi konslet.
Ini tadi saya jeda dulu karena mau menutup dan kopi sudah penuh lagi kawan. Ah, sudah penuh lagi kawan. Karena mengangkat kaleng itu sampai berkeringat saya kawan. Sangat kokoh kalengnya. Di sini saya perbesar. Prop merah di kaleng dan prop hitam kita arahkan. Di sini ada penampakan konslet. Di sini nggak ada konslet. Ini konslet, ini konslet, ini konslet. Oh, nggak konslet ini. Jadi yang konslet itu kapasitor ini, lilitan pasti konslet. Dan bagian IC power kita cek juga. Ini konslet ini kawan. Oh, besar kawan. Ini konslet. Ini konslet. Ini konslet. Ini konslet. Wah, nggak nampak ya kawan. Ah, ini maksud saya kawan. Jadi dua buah kapasitor ini konslet. Ini sama ini konslet. Ini konslet, 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 konslet. Ah, sekelilingnya itu konslet semua kawan. Ah, ini enggak kawan, enggak semuanya. Ah, dari sini kawan 2, 4, 6 konslet. Kita coba tambahkan thinner. Seperti itu. Kita coba suntik tegangan kawan. Coba suntik dari konektor baterai atau kita angkat dulu lilitan ini. Di sini saya ubah dulu jepitannya kawan. Akan saya lintangkan seperti itu. Saya akan angkat kaleng itu. Kaleng lagi. Kita coba langsung aja kawan, tambahkan thinner. Mudah-mudahan bisa terlihat konsletnya. Negatif saya letak di kaleng. Kalengnya sudah nggak ada lagi. Dan negatifnya di kaleng dan positifnya di konektor baterai ini kawan, atau di sini boleh. Mulai. Nggak ada penampakan itu kawan. Sini saya tambah lagi thinner. Mungkin kecil itu shotnya kalau disuntik lewat baterai. Nggak nampak deh kawan. Oh, nampak kawan. Itu penyakitnya. Oke, seperti sini.
Ah itu mungkin kawan, ini saya perbesar. Ah itu biang keroknya itu kawan. Memang warnanya ini kawan, tapi enggak terlampau kelihatan. Di sini saya coba suntik dari sini, dari kapasitor ini. Nah, seperti itu nanti. Dan perhatikan untuk coil yang kecil itu. Ini saya perbesar. Ini saya arahkan ke sini ya kawan. Seperti ini. Ah betul sekali kawan. Lihat itu kawan. Memang hampir enggak, tapi dia bereaksi apabila saya suntik. Perhatikan lagi. Nggak salah itu kan, memang betul itu. Jadi di sini saya congkel langsung kawan, nggak saya gunakan blower. Lihat kawan, saya congkel ya. Ini biang keroknya. Nggak salah itu kawan. Wah hilang dia kawan. Ah ini saya buang aja itu kawan, nggak usah lagi. Karena udah ada penampakan. Di sini kita cek lagi menggunakan dioda mode. Kita cek di sini dulu. Ah nggak ada lagi kawan, aman. Mantap. Lanjut ke kapasitor yang kita copot tadi. Benar saja jos dia kawan, negatif. Jos. Jadi itu kawan penyakitnya. Ketemu kita. Mantap. Walaupun sampai berkeringat mengangkat kalengnya kawan, tapi bisa dapat duit jajan kita. Mantap. Kita pasangkan dulu coil yang kita lepas. Tadi di sini saya lepas. Kita balikan. Itu PPH power. Seperti itu. Memang kapasitor bagian itu sering bermasalah itu kawan. Hampir nggak kelihatan dia apabila kita suntik tegangan. Tapi sudah berapa kali kalau nggak salah saya nemukan di bagian itu. Ini kita pasang dulu. Dan pemasangannya sudah selesai. Nah, kita diamkan dulu hingga dingin ini kawan, atau kita tunggu aja kawan hingga dingin. Di sini kita santai dulu. Tinggal kita nyalakan lagi tuh. Gak ada lagi permasalahannya di sini. Kita tambahkan thinner. Kita kuas seperti ini. Jadi kita tambahkan thinner ini, dia cepat dingin dia kawan, nggak lama-lama dia panasnya. Tapi kemarin ada yang memberi saran kawan kita menggunakan kipas U2 tool, tapi belum saya online kan kawan, karena spare part yang untuk servis itu di daerah saya jarang yang jual, nggak ada. Itu ini kita bersihkan, ini nggak kena peluk dia kawan, itu bekas timah dan mungkin peluk lamanya itu kawan, peluk pemasangan di waktu lamanya. Seperti itu, kering itu kawan, itu masih basah tapi sudah cukup dingin. Kita lanjut untuk mengetesnya.
Mudah-mudahan baterainya masih ada, karena di awal nggak saya cek untuk baterainya. Fleksibel kita pasangkan semua. Itu bunyi klik kawan, kalau bunyi klik itu mantap pemasangannya. Saya embus dulu kawan supaya nggak terlampau panas. Tapi ini nggak terlampau panas lagi, tapi belum yakin saya karena masih terasa ada demamnya. Saya pasangkan baterainya. Di sini kita coba nyalakan. Bismillah. Hah, sudah nyala, ada responnya. Akan tetapi tidak keluar gambar. Apa ini, baterainya mau habis? Di sini saya coba. Memasangkan kabel casannya lagi kawan. Ini tadi saya lepas karena di waktu jeda ada yang mau ngetis tapi HP-nya ditinggal. Nah itu kawan, baterainya habis ini kawan. Kita lihat dulu. Kita coba langsung untuk menghidupkannya. Itu sudah ada tanda-tanda kehidupan. Tentunya kita ngopi dulu kawan kalau sudah keluar gambarnya seperti ini. Sudah ada aba-abanya untuk dapat duit jajan. Metong dia kawan. Kok jadi restart? Apa habis baterai? Oh enggak kawan, nyala itu. Di sini saya hanya pemula kawan, dan berbagi pengalaman di waktu saya bekerja. Dan semoga pengalaman saya di waktu bekerja ini ada yang sama penyakitnya di HP serpisan kawan-kawan maupun user. Nah itu kok enggak, waduh habis itu kawan. Memang betul baterainya memang habis, enggak ngangkat dia kawan. Di sini saya diamkan dulu ya kawan. Itu logonya. Habis baterai dia kawan. Saya skip, saya isi dulu dayanya. Oke kawan, ini sudah saya cas selama 15 menit. Jadi saya nyalakan. Kok nggak nyala tadi? Sudah saya cas ini kawan, dan baterainya sudah ada. Belum tepat saya menekannya kawan. Kita tunggu. Di sini saya pasangkan lagi kabel casannya. Karena saya ngecasnya tadi posisi tidak dinyalakan. Jadi kalau untuk tipe Y91 ini di tempat saya banyak sekali kawan. Tapi ini saya rasa bukan Y91 ini kawan. Mungkin Y95.
atau Y93. Di sini dia ada sandinya. Kebetulan saya nggak tahu sandinya kawan. Kok mati? Oh enggak, standby dia kawan. Saya coba terangkan LCD-nya, ternyata nggak bisa karena masih ada sandinya, jadi nggak tahu saya kawan. Atau saya tanya dulu sama, atau nggak usah lah kawan. Yang pasti itu sudah menyala. Sempurna. Dan tentunya saya sudahi kawan tutorial saya ini tadi, dan semoga ada yang bermanfaat. Dan selalu jangan cepat memponis. Walaupun di video saya ini tadi di IC Power itu sudah banyak kapasitor yang konslet hampir sekeliling IC Power. Akan tapi bukan IC powernya yang konslet, memang betul di kapasitornya yang kecil. Dan tentunya harus lebih teliti lagi kawan. Sekali lagi di sini saya hanya pemula dan berbagi untuk pengalaman saya kawan. Pengalaman di waktu saya kerja, dan itu tidak saya rekayasa. Karena sebelumnya ada yang ngomen, oh ya apabila ini tadi kan tidak saya lihatkan sampai power supply saya, untuk video sebelumnya itu ada juga yang ngomen, itu ada yang rekayasa. Harap bijaksanalah dalam berkomentar itu kawan. Jadi harus bijaksana. Karena ngapa? HP yang untuk merekam power supply saya ini kebetulan dipakai anak saya untuk main game. Jadi nggak bisa saya rekam. Dan tentunya itu tadi nadanya juga ada, dan memang betul HP ini nggak bisa nyala karena kita cek dia ada konslet. Jadi jangan dilihat dari awalnya aja, harus dilihat dan jangan di skip supaya tidak gagal paham. Oke kawan, semoga bermanfaat tutorial saya ini tadi, dan selalu semangat belajarnya. Karena saya sudah tua, saya semangat belajar, apalagi yang muda-muda harus semangat kawan. Dan tentunya support terus channel saya ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Bagikan channel saya ini ke teman-teman Anda, semoga cepat berkembang channel saya ini, dan selalu saya update videonya. Oke kawan, mantap, jos.